Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bor, episode kali ini Pekop akan membahas mengenai puasa. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Makna puasa dalam bahasa Arab adalah syaum dan siam. Kata siam berarti menahan diri dari makan, minum, serta berhubungan badan suami istri mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Sedangkan kata puasa yang kita kenal rupanya berasal dari bahasa Sanskerta, upavasa. Kata upavasa artinya hidup yang terbiasa dekat dengan Tuhan melalui doa yang berpegang teguh dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Dari ayat di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas umat Nabi Muhammad sebagaimana Allah juga telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Yang demikian dapat dilacak bahwa puasa adalah ibadah yang sudah ada sejak lama. Ia tidak terputus di umat tertentu, melainkan terus berkelanjutan hingga disyariatkan juga pada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimanakah puasa umat terdahulu yang dicontohkan para nabi dan rasul mereka? Dalam sejarah Islam, para nabi juga telah melakukan puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qasas Al-Anbiya, Nabi Adam alaihissalam yang pertama diturunkan ke bumi pernah berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam berpuasa pada 10 Muharram sebagai rasa syukur karena bertemu dengan istrinya Hawa. Pendapat lainnya menyebutkan Nabi Adam berpuasa sehari semalam pada waktu dia diturunkan dari taman surga. Al-Quran maupun hadis memang tidak dijelaskan bagaimana bentuk puasa Nabi Adam dan nabi-nabi sesudahnya. Namun, petunjuk bahwa agama-agama yang dibawa oleh para rasul terdahulu adalah agama monoteisme yang mengajarkan keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Adam, Nabi Nuh bersama umatnya juga melaksanakan puasa. Ibnu Katsir mengutip penjelasan Ibnu Majah menyebutkan bahwa puasa Nuh adalah setahun penuh kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, Nabi Nuh juga memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah dan berpuasa ketika mereka berbulan-bulan hidup terkatung-katung dalam perahu besar. Nabi Ibrahim alaihissalam juga terkenal dengan kegebarannya berpuasa, terutama pada saat hendak menerima wahyu dari Allah, yang kemudian dijadikan suhuf Ibrahim itu. Puasa menurut agama Ibrahim dilaksanakan oleh Ismail, putra Ibrahim yang dikenal taat beribadah, dan puasa Ibrahim diikuti pula Nabi Ishak, putra Ibrahim dari Siti Sarah. Selanjutnya adalah puasa Nabi Daud. Nabi Muhammad SAW menceritakan, puasanya Nabi Daud sangat dianjurkan bagi umat muslim karena puasa sunnah ini merupakan sebaik-baik puasa, yakni puasa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Ia berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Nabi Daud. Ia tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Rasulullah, puasa Nabi Daud ibarat puasa sepanjang tahun, sebab Nabi Daud menjalankan puasa ini yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka dengan kualitas tinggi, yakni semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Nabi Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam dalam persiapannya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nabi Ilyas ketika akan pergi ke Gunung Horeb untuk menerima wahyu dari Allah, dan Nabi Isa ketika dia mulai tampil di muka umum untuk menyatakan dirinya sebagai Rasul. Mengetahui sejarah puasa umat terdahulu penting buat kita agar menjadikan puasa sebagai ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan tentunya agar kita mendapatkan nilai takwa. Amin ya robbal alamin.